akan membahas pasal-pasal apa saja yang krusial dalam Undang-Undang ITE. Nah, kita kemarin lihat trio ikan asin sudah terjerat Undang-Undang ITE. Tempo hari juga Princess Syahrini juga sudah melaporkan seorang penyanyi dangdut yang diduga mencemarkan nama baik dia. Nah, ini kita harus waspada Bang terhadap undang-undang yang satu ini. Informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Tapi dalam kenyataannya bukan transaksi yang banyak terungkap nih Bang. Nah, mungkin Abang bisa menjelaskan dulu nih tentang undang-undang ITE ini Bang. Baik, terima kasih Bang Edi. Mungkin sebelumnya sedikit saya sharing ya yang terkait undang-undang ITE ini. Pada saat disahkan itu 2008, itu masih berbentuk Undang-Undang Nomor 11. Sebenarnya undang-undang ini hadir untuk melengkapi KUHP yang ada itu 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik ya. Di pasal 310 sendiri disebutkan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang, ingin mempermalukan di depan umum, dan itu bisa dipidana 9 bulan. Cuma karena medsos ini berinternet semakin tahun semakin meningkat, jadi perlu dipagari, diberikan rambu-rambu, maka itulah hadir yang namanya Undang-Undang ITE. Seperti itu Bang. Nah, Undang-Undang ITE ini akhirnya direvisi lagi pada tahun 2016. Itu salah satu revisinya itu adalah bentuk sanksi atau hukuman yang semula pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini 6 tahun penjara, dan akhirnya direvisi jadi 4 tahun penjara. Begitu juga dengan sanksi dendanya dari 1 miliar menjadi 750 juta rupiah. Seperti itu, jadi step-stepnya kenapa Undang-Undang ITE ini hadir. Ada bagusnya juga, maksudnya di luar banyak kontradiksi juga yang ramai dikomentari oleh halayak ramai terkait undang-undang ini. Banyak yang menganalisa bahwa undang-undang ini menghambat kebebasan berekspresi, seperti itu contohnya. Mungkin sah-sah aja gitu dalam pandangan, dalam hukum itu berpandangan berbeda itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya melihat dari sisi baiknya itu banyak sekali. Bayangkan angka rusaknya bila sekarang ini gitu loh, bermedia sosial begitu bebas, orang bisa mengungkapkan apapun di sana tanpa adanya payung hukum ataupun filter di dalamnya. Seperti itu. Banyak orang yang sembarangan menghina orang lain, mencela orang. Hal seperti itulah kenapa undang-undang ITE ini hadir. Mungkin dari sekian banyak pasal, yang favorit ini pasal 27 ayat 3 ini, Bang Edi, yang terkait dengan pencemaran nama baik. Betul, ya. Nah, terus juga ini baru-baru ini ada mungkin ada sosok mungkin yang sempat ditangkap atau diambil oleh Polri terkait ujaran kebencian. Seperti itu. Nah, itu juga Undang-Undang ITE yang dilaporkan itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan ini hukumannya lebih tinggi dari pasal 27 ayat 3. Dalam pasal 28 disebutkan setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, itu dipenjara 6 tahun, denda 1 miliar. Seperti itu. Ya, oke Bang. Nah, oleh karena itu, kita harapkan juga pada pemerintah saat ini, mungkin pada halayak ramai, hendaknya kita selalu waspada dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Gitu loh. Ada apa? Khususnya istilahnya apa yang kita sharing itu ke media sosial, satu kuncinya, jangan menimbulkan rasa ketersinggungan. Seperti itu. Mungkin kalau di persentase banyak sekali di medsos itu istilahnya ungkapan-ungkapan yang cenderung mengarah pada pencemaran nama baik. Cuma kenapa meskipun banyak yang diadukan, itu memang relatif sedikit presentasinya Bang Heri. Kalau memang semua mengadukan itu banyak gitu. Cuma orang enggan untuk itu gitu loh. Karena delik ini merupakan delik aduan. Jadi kalau tidak ada pelaporan, ya tidak akan ditindak seperti itu. Ya, oke. Makanya saya bilang, boleh kita berekspresi, boleh kita menyampaikan pendapat, boleh kita kecewa dengan sesuatu hal gitu. Tapi hendaknya kita tahu porsinya dan kita tahu kemana harus menyampaikan rasa kekecewaan atau ekspresi itu. Jadi harus ada pada tempatnya. Suatu contoh, mungkin dulu pernah terdengar Bang, ini kasusnya rumah sakit Omni ya,